Saya tidak keliru insya Allah kalau saya mengatakan bahwa setelah Pilpres dan Pileg pada 14 Februari yang lalu, memang terlihat ada semacam keretakan atau cracks dalam tubuh sesama anak bangsa yang kalau tidak hati-hati, saudara-saudara, kita bisa terbelah dan pecah sebagai bangsa Indonesia, bangsa terbesar nomor 4 di planet bumi, yaitu setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Banyak pengamat yang jujur mengatakan bahwa ternyata ini Pak Jokowi adalah presiden terburuk yang dimiliki Indonesia sejak menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa, senegara, dan setanah air yang saya hormati, saya cintai. Insyaallah besok Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 tahun ini umat Islam akan memulai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Jadi bulan Ramadan itu bagikan tamu yang mendatangi kaum beriman selama sebulan suntuk untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, menjadikan seluruh orang beriman menjadi al-muttaqun atau al-muttaqin. Saya masih ingat pada tahun 1950-an ketika saya masih duduk di bangku sekolah rakyat Muhammadiyah di Kota Solo, ibu saya menyuruh anak-anaknya untuk melantunkan senandung singkat yaitu marhaban ya marhaban bil khairi ya Ramadan, marhaban ya marhaban bil khairi ya Ramadan. Selamat datang dengan segala kebahagiaan dan kemuliaanmu wahai Ramadan. Itu memang kita merasa khusyuk dan merasa menyambut tamu besar. Bahkan saya masih ingat kedua mata ibunda saya berkaca-kaca, nampak terharu dan berbahagia. Nah kebetulan banyak peristiwa sangat penting yang terjadi semasa kehidupan Rasulullah itu sesuai qadarullah terjadi di bulan Ramadan. Misalnya nuzul Quran pertama kali turun pada 17 Ramadan di Makkah tatkala Nabi SAW berusia 40 tahun. Juga perang Badar, perang melawan kaum kafir Quraisy, perang yang berhakikat to be or not to be, terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Juga peristiwa Fathu Makkah, peristiwa kembalinya Makkah Al-Mukarramah ke pangkuan Nabi kita beserta para sahabatnya terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah dan peristiwa-peristiwa yang penting lainnya dalam tarikh Islam. Nah, kita tidak boleh lupa, mungkin memang sesuai qadarullah juga, Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, saudaraku, tujuan terpenting ibadah siam atau puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita semua umat beriman bisa meraih derajat takwa agar kita umat beriman menjadi al-muttaqun atau al-muttaqin. Bahkan kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 144 surah, dan 6.236 ayat itu diperuntukkan terutama buat orang-orang muttaqin. Bahkan 2 ayat dari surat Al-Baqarah berbunyi Alif Lam Mim
dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi alif lam mim, kitab ini tidak ada yang perlu diragukan sebagai hidayah atau petunjuk atau guidance buat orang-orang yang bertakwa. Nah, definisi tentang perwatakan atau sifat-sifat orang yang bertakwa itu diterangkan oleh surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Juga memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, kaum musafir, dan mereka yang meminta karena kebutuhan, dan juga memerdekakan hamba sahaya. Juga orang bertakwa itu adalah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kesempitan, penderitaan, bahkan sabar pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai. Bulan Ramadan sering dinamakan sebagai Syahrul Quran, Syahrul Infaq was Sadaqah, Syahrul Zakah, Syahrul Tadabbur, maksudnya Tadabbur Al-Quran, dan lain-lain, tetapi juga Syahrul Muhasabah. Muhasabah itu berarti perhitungan yang mendalam, teliti, penilaian yang jujur, self-correction dan self-criticism, menilai sejujur-jujurnya terhadap diri sendiri, kita masing-masing, dan tentu juga terhadap kehidupan kita semua sebagai umat dan sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Saya tidak keliru insya Allah kalau saya mengatakan bahwa setelah Pilpres dan Pileg pada 14 Februari yang lalu, memang terlihat ada semacam keretakan atau cracks dalam tubuh sesama anak bangsa yang kalau tidak hati-hati, saudara-saudara, kita bisa terbelah dan pecah sebagai bangsa Indonesia, bangsa terbesar nomor 4 di planet bumi, yaitu setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Banyak pengamat yang jujur mengatakan bahwa ternyata ini Pak Jokowi adalah presiden terburuk yang dimiliki Indonesia sejak menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945. Hujatan yang meluncur dari lisan anak-anak bangsa dari berbagai kalangan bahwa Pak Jokowi telah menjadi raja tega, raja pembohong, penjual negara ke pihak asing dan asing, kemudian spesialis dalam hal tasonnu, yaitu berpura-pura sebagai pelayan rakyat kecil, tapi sejatinya pelayan oligarki dan para konglomerat. Dan sumpah serapah lainnya pada Pak Jokowi sudah sampai pada tahapan kehabisan kata-kata. Dan saudara-saudaraku, mari kita terus bermuhasabah, saling tukar pikiran, tukar pengalaman, dan saling bahu-membahu di antara sesama anak bangsa, supaya tidak pernah bernasib seperti Uni Soviet
yang dulu jadi satu dari dua superpower di samping Amerika, namun kini tinggal kenangan pahit belaka. Sudah tidak ada Uni Soviet. Ya, sudah menjadi belasan negara kecil-kecil. Ya terbesar masih negara Rusia. Ya. Juga jangan seperti Yugoslavia, negara Eropa Timur yang paling kuat, tapi sekarang tinggal kenangan sejarah. Di peta dunia sudah tidak lagi kita temukan dua negara besar itu di peta dunia. Ya tentu kita tidak ingin ya bernasib seperti Uni Soviet maupun Yugoslavia. Tapi sayang sekali seluruh langkah politik Pak Jokowi untuk mengubur demokrasi Indonesia demi tercapainya angan-angan gila yang berupa nepotisme busuk dan dinasti keluarga yang kampungan harus kita gagalkan dengan spirit Ramadan. Ya, mengapa? Karena bulan Ramadan juga merupakan syahrul jihad wal mujahadah. Jadi Pak Jokowi, ada baiknya Anda segera bermusyawarah dengan para ulama haq dari kalangan Islam, para pastor dan pendeta, para rohaniwan, tapi juga para guru bangsa berbagai kampus dan para seniman, sastrawan, budayawan yang masih punya akal waras dan nalar sehat supaya Anda jadi sadar sesadar-sadarnya. 10 tahun berkuasa dan gagal memberikan keadilan buat rakyat, masa masih mau lagi dan lagi, mau berkuasa terus. Jadi Pak Jokowi perhatikan nasihat Ki Ronggo Warsito dalam bukunya Kolotido. Pujangga Jawa ini menulis bahwa ada saatnya masyarakat mengalami zaman edan dan punya alur pikir yang aneh, sing ora edan, ora keduman. Kalau tidak ikut gila, tidak akan dapat bagian. Nah kemudian Pak Jokowi sekarang ini tampak sedang lupa atau lali dalam bahasa Jawa seluruh janji-janjinya waktu kampanye dulu. Sehingga nasihat Ronggo Warsito yang berbunyi sak beja-bejaning wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Ini kita di Jawa sudah hafal sejak kecil ya. Kata-kata nasihat dari Ki Ronggo Warsito tadi ya. Nah, kita saksikan pada zaman kepemimpinan Pak Jokowi, korupsi buat bangsa kita, terutama di kalangan elit, telah terjadi ya perlombaan korupsi yang gila-gilaan. Ya. Bahkan Pak Jokowi berhasil membonsai KPK dan Majelis Konstitusi, Majelis Keluarga, ya, menjadi kaki tangan kepentingan keluarganya. Gratifikasi dan korupsi sudah masuk ke jantung keluarga Pak Jokowi. Ya, saudaraku, ayo kita kurung Pak Jokowi supaya tidak rongeh dan biayaan dalam bahasa Jawa itu. Ya. Biarkan presiden terpilih nanti tidak diintervensi lagi oleh Pak Jokowi yang sering dipelesetkan jadi Pak Mukidi, jangan. Ya. Jadi Pak Jokowi itu sudah lama jadi beban berat buat bangsa Indonesia. Nah karena itu inilah mungkin sedikit pesan Ramadan tahun ini. Kalau ada yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keliru, khilaf, salah, tentu dari saya Al-Fakir Muhammad Amir Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.